Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat beriman dimanapun berada, Alhamdulillah kita berjumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel bersama saya Tung dan bersama guru kita semua Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, yang pertama ini ada keluhan dari salah seorang teman Pak Ustadz. Dari hasil medical check-up yang dia jalankan, ternyata hasilnya itu dia menderita kolesterol. Jadi di situ tertulis kolesterolnya sekitar 300 Pak Ustadz. Kolesterolnya 300, kemudian triglyceridnya itu 422. Menurut dokter itu mengkhawatirkan dan kata dokter dia harus menjaga makanan dan lain sebagainya. Dia menanyakan kepada saya kira-kira akhlak apa yang harus diperbaiki untuk menurunkan kolesterol yang dialaminya. Oke, itu kalau temen kamu tuh itu dia cara pola makannya gimana? Dia boros, makan lemak, ngawur seperti itu atau biasa seperti orang-orang normal biasa? Sepanjang yang saya ketahui seperti orang normal biasa. Orang normal biasa itu yang makan lemak, ya enggak, malah kira-kira gimana? malahan dia sering makan salad gitu Pak Ustadz, yang saya tahu. Diet maksudnya? Diet, ya. Oh diet ya, diet. Jadi dia milih gitu maksudnya? Dia memilih makanan. Dia memilih makanan agar tidak gemuk mamanya. Tidak gemuk. Oke, berarti dia mencoba untuk menghilangkan lemak mamanya. Lemak, Oke, ya. oh gitu. Akhirnya malah menderita kolesterol. Malah kena kolesterol kan gitu ya. Bingung gitu Pak Ustadz. Ya padahal makanannya cukup bersih lah. Cukup bersih gitu ya, kalau saya perhatikan cukup bersih. Jadi tidak lemak-lemak begitu. Tidak makan lemak, tidak makan daging merah, seperti itu Pak Ustadz. Oke. Ya. Memang itu bisa menjadi perhatian kita semua bahwa kalau yang dimakan memang betul-betul makanan yang halal, itu kita nggak bisa bahwa dengan makanan yang halal tersebut dengan munculnya kolesterol itu terus kita bilang makananmu kotor, kan nggak bisa seperti itu ya. Memang yang harus kita pikirkan itu kenapa orang yang sudah cukup bersih dia itu menjaga pola makan itu ya dada, kadang umpamanya nggak digoreng tapi direbus umpamanya atau dibakar aja, pakai bumbu juga tidak terlalu nyengat umpamanya, kan itu umpama ya, itu makanan bersih kan begitu ya. Kemudian kalau makan nasi jarang walaupun sesekali, kemudian yang sering makan salad umpamanya ya makan bersih. Itu memang sebenarnya banyak kasus saudara-saudara kita yang seperti itu. Jadi kelihatan orangnya kurus tetapi kok kolesterolnya tinggi. Nah, inilah sebenarnya yang diceritakan salah satunya dalam Quran. Ini berhubungan. Kalau memang makanan itu halal, insya Allah tidak akan mendatangkan penyakit. Salah satunya kecuali memang berlebihan, makanannya udah berlebihan, semuanya berlebihan dan ditunjang dengan perilaku yang tidak banyak ya. Nah, di sini saya mau menceritakan bahwa kolesterol itu memang tidak dari makanan atau yang berlemak atau dan sebagainya, itu enggak, atau makanan laut yang betul-betul cumi yang dimakan, udang setiap hari mamanya, enggak juga insya Allah. Kalau memang dia makan bersih berarti bukan dari sisi makan. Jadi kenapa kita harus belajar makanan yang sudah halal, jangan kita katakan makanan itu yang salah. Nah, dari sisi itulah kita berpikir bahwa wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang kau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Nah, musibah ini salah satunya ada kolesterol. Selama ini yang saya amati, kolesterol itu berhubungan dengan prinsip yang kaku. Prinsip yang kaku, yang ada penekanan emosi, yang ada agresif di dalam menjawab. Pada saat dia mendengar sesuatu, dia agresif untuk menjawab. Kemudian ada penekanan itu maksudnya agar orang itu melihat dia itu beda atau orang itu lihat agar dia itu menarik ya seperti itu ya, tapi agresif
jelas sekali agresif kepada siapapun. Kepada siapapun. Kemudian juga bisa itu dengan, kalau laki-laki ya dengan istrinya bisa, atau sampai kalau di atas 300 itu umpamanya bisa aja dia bermasalah dengan orang tuanya, karena bisa aja dia sebenarnya punya sifat kaku dengan orang tuanya. Jadi kaku dengan orang tuanya itu kan begini tuh, jadi selalu berseberangan terus. Nah itu kan sama-sama prinsipnya kaku. Nah kalau sudah sama-sama prinsipnya kaku, ini kan selalu berseberangan dan kaku semua. Jadi si yang sakit ini dengan orang tuanya nggak sadar kalau dia itu menghadapi orang tuanya, sehingga dianggap itu biasa-biasa aja seperti itu. Nah, dan itu nggak cuma sekali biasanya, dan itu berkali-kali. Dan bahkan kalau memang bisa nanti kamu tanyakan pada teman kamu, itu bisa aja malah bertahun-tahun dia melakukan hal tersebut, selalu nggak cocok dengan orang tuanya, selalu berbeda pendapat, selalu ada penekanan, selalu seperti ini. Nah, ini bahaya. Kolesterol yang seperti itu biasanya jarang bisa turun, kecuali si temenmu itu memang mau meminta maaf sama orang tua, dan hampir setiap hari seperti itu. Kemudian dia juga mohon ampun pada Allah Ta'ala. Khususnya adalah tentang prinsip. Nah, semua penyakit ini tergantung dengan salah satu ayat. Kalau ingin keinginannya untuk sembuh. Apa namanya, kalau tadi kolesterol, kaku prinsip, dalam bicara dia ada penekanan, kemudian dia juga sering adu argumen dengan siapapun orang, khususnya dengan teman-temannya atau dengan orang tuanya. Ini semuanya itu akan terjadi. Nah, oleh Allah Ta'ala itu nanti ada yang di hati itu ada yang khusus, dia itu menetralkan kolesterol itu menjadi tidak netral. Jadi disitulah nanti fungsi kolesterol dalam darah itu tercatat di lab itu tinggi seperti itu, karena memang ada organ di hati yang memang tidak bisa mengeluarkan sesuatu yang bisa menjadikan kolesterol itu netral normal. Nah itu adanya di hati, dan itu berhubungan dengan prinsip seseorang yang kaku. Nah kalau orang tersebut, temanmu itu ingin sembuh dari kolesterol, tanyain, betul nggak kamu keras, kamu senantiasa kalau bicara itu menekan, ada penekanan dalam pembicaraan, kemudian kaku prinsip dengan orang tua bagaimana. Nah kalau itu memang betul, nah baru dia harus meminta maaf dengan orang tua, kemudian dirubah. Karena kalau ingin sembuh ada 3 faktor. Illal ladzina tabu waslahu wa bayyanu. Nah, 3 faktor ini yang nanti akan menjadi pertimbangan Allah. Orang tersebut akan dikabulkan enggak doanya. Illal ladzina tabu, mereka yang telah tobat, waslahu, dan melakukan perbaikan, wa bayyanu, memberikan nasihat kebenaran. Nah, baru Allah menjawab faulaika atubu alaihim, maka tobat mereka yang aku terima. Itu ada interval waktu, bisa langsung tanpa interval waktu juga bisa, itu hanya Allah Ta'ala. Jadi yang jelas kalau kolesterol itu adalah dari perilaku yang kurang baik di mata Allah Ta'ala. Jadi kalau dia punya prinsip, walaupun prinsipnya itu benar, dia prinsipnya dari Quran jelas, tapi kalau dia diayali, dia senyum aja. Dia senyum memberikan pengetahuan. Kalau memang pengetahuan dari Quran ini memang tidak diterima, ya dia santai aja. Nah itu yang lembut ceritanya, tidak otot-ototan. Apalagi dia tahu yang ngeyel itu saudaranya seiman, ya dia nggak terlalu dipikirin. Dia sudah nggak mau, dia sama aja menolak ayat-ayat Quran, ya sudah biarin aja. Itu nanti dia yang, momennya kita yang punya prinsip itu, ya biarin dia yang dapat hidayah dari Allah, kan seperti itu ya. Sehingga kolesterol ini nanti insya Allah kalau dia sudah paham, mulai mohon ampun pada Allah, meminta maaf sama orang tua, minta maaf sama istrinya, meminta maaf dengan teman-temannya yang lain, dan dia berubah, dia tidak kaku lagi, dia lebih tidak emosional, dia lebih tenang, lebih sabar. Kalau punya keinginan tidak dinomorsatukan, tidak harus, tidak ada penekanan,
Saya yakin insya Allah itu kolesterol nanti turun sendiri. Insya Allah turun sendiri karena organ yang ada dalam hati tersebut dia mulai aktif lagi, ya mulai berfungsi seperti itu. Karena apa? Disitulah sebenarnya Allah menceritakan dalam Quran setiap makhluk ciptaan Allah itu ada penjaganya. Nah penjaganya siapa? Ya malaikat itu sendiri yang menjaga, termasuk organ di dalam tubuh kita itu ada yang menjaga, malaikat. Nah itu sendiri. Kalau orang itu kembali ke jalan Allah, ya malaikat itu akan menggunakan fungsinya lagi, mengaktifkan organ-organ itu. Jadi kalau orang bilang bahwa tubuh itu punya cara untuk mendefense penyakit, ya kalau orang tahu. Tapi kalau saya sebagai seorang Muslim, tidak ada tubuh itu mendefense penyakit itu tidak ada. Adanya adalah Allah mengizinkan. Allah mengizinkan sehingga penyakit itu bisa keluar. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya.